pembahasan PSAK 237 secara spesifik, kita bahas dulu nih, apa sih PSAK menurut para ahli itu? Nah, yang pertama di sini ada menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. PSAK adalah pedoman resmi dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Selanjutnya ada menurut Kyoso, PSAK membantu perusahaan agar laporan keuangannya bisa dipercaya dan dapat dibandingkan antar periode. Menurut Perman, PSAK penting karena bikin laporan keuangan berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Ohson, standar akuntansi membantu menilai kinerja perusahaan secara lebih tepat. Dulu, standar yang mengatur tentang profesi dan kontingensi dikenal dengan PSAK 57. Namun, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI melakukan pembaruan penomoran dan penyelarasan supaya sesuai dengan sistem internasional atau IFRS. Nah, dari perubahan itu, PSAK 57 sekarang menjadi PSAK 237 tentang profesi liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi. Walaupun nomor dan formatnya berubah, tetapi isi atau prinsip dasarnya tetap sama. Nah, khusus PSAK 237, tujuannya adalah memberikan pedoman bagi perusahaan untuk menangani hal-hal yang sifatnya belum pasti, seperti kewajiban yang mungkin terjadi di masa depan atau aset yang mungkin baru diterima nanti. Fungsi utamanya antara lain yang pertama itu menentukan kapan dan bagaimana profesi itu dicatat supaya laporan keuangan tidak menyesatkan. Yang kedua, membantu mengukur estimasi kewajiban atau aset yang belum pasti secara andal. Yang ketiga, menjaga transparansi laporan keuangan agar pembaca tahu resiko atau potensi yang mungkin akan muncul. Jadi dapat kita simpulkan bahwa PSAK 237 ini mengatur bagaimana perusahaan menghadapi kewajiban dan aset yang belum pasti seperti biaya gugatan hukum, garansi produk, atau kewajiban lingkungan. Standar ini juga menekankan bahwa profesi hanya diakui kalau benar-benar sudah ada kewajiban nyata dan bisa diukur secara andal. Kalau kewajibannya masih belum pasti atau jumlahnya juga belum bisa dipastikan, maka cukup diungkapkan saja dalam catatan laporan keuangan sebagai liabilitas dan aset kontingensi. Provisi. Apa itu provisi? Provisi adalah kewajiban yang waktunya belum dapat dipastikan dan jumlahnya belum dapat ditentukan. Lalu, kapan provisi dapat diakui? Provisi dapat diakui apabila memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, adanya kewajiban masa kini akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar akan terjadi arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban. Yang ketiga, adanya jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Provisi dapat diakui dengan pertimbangan berdasarkan pada bukti yang tersedia di akhir periode pelaporan. Yang pertama, jika kemungkinan besar kewajiban masa kini sudah ada, maka provisi dapat diakui. Yang kedua, jika kewajiban masih belum dapat dipastikan, maka diungkapkan sebagai kewajiban kontingensi. Yang ketiga, jika kemungkinan arus kecil keluar, maka tidak perlu diakui ataupun diungkapkan. Provisi hanya diakui untuk kewajiban masa lalu yang terpisah dari aktivitas masa depan entitas. Provisi dapat timbul karena 2 kewajiban. Yang pertama ada kewajiban hukum yang timbul karena kontrak ataupun perundang-undangan. Contohnya, biaya pembersihan pencemaran lingkungan akibat kegiatan masa lalu. Yang kedua, ada kewajiban konstruktif yang timbul karena adanya janji ataupun kebiasaan entitas di masa lalu. Contohnya, biaya perbaikan instalasi atau kerusakan yang sudah terjadi. Selanjutnya ada kewajiban dan aset kontingensi, serta kontrak memberatkan. Yang pertama ada kewajiban kontingensi. Entitas atau sebuah perusahaan tidak boleh mengakui kewajiban kontingensi dalam laporan keuangan. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban yang potensial yang muncul akibat peristiwa pada masa lalu, tetapi keberadaannya masih bergantung pada peristiwa di masa depan. Apakah peristiwa itu akan terjadi atau bahkan tidak. Selain itu, kewajiban kontingensi juga bisa berarti kewajiban yang sudah ada namun belum diakui karena ada 2 alasan. Yang pertama, kemungkinan terjadinya arus keluar sumber daya masih kecil, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan handal. Kemudian ada aset kontingensi. Sama seperti kewajiban kontingensi, aset kontingensi juga tidak boleh diakui dalam laporan keuangan. Aset kontingensi merupakan potensi aset yang timbul dari peristiwa pada masa lalu, namun penerimaannya masih belum pasti atau belum berada dalam kendali entitas. Yang ketiga ada kontrak memberatkan.
Sebuah kontrak bisa disebut memberatkan apabila ada biaya yang tidak bisa dihindari untuk memenuhi kewajiban kontrak tersebut, lebih besar dari manfaat ekonomi yang akan diperoleh dari kontrak itu. Jika suatu entitas terikat pada kontrak seperti ini, maka kewajiban yang timbul harus diukur dan diakui sebagai provisi sesuai dengan ketentuan PSAK 237 paragraf 66. Kesimpulan dari semuanya adalah kewajiban dan aset kontingensi tidak diakui karena sifatnya masih tidak pasti. Sedangkan kontrak memberatkan harus diakui sebagai provisi karena menimbulkan beban yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Pengukuran provisi. 1. Estimasi terbaik. Jumlah provisi diukur berdasarkan estimasi terbaik dari pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban. Yang kedua, resiko dan ketidakpastian. Resiko serta ketidakpastian harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah provisi. Yang ketiga, nilai kini. Jika efek waktu signifikan, jumlah provisi harus didiskontokan. Yang keempat, peristiwa masa depan. Hanya dipertimbangkan jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Yang kelima, rencana pelepasan aset. Keuntungan dari rencana pelepasan aset tidak boleh diperhitungkan untuk mengurangi provisi. Yang keenam, pengukuran selanjutnya. Provisi harus ditinjau ulang setiap akhir periode pelaporan agar mencerminkan estimasi terbaik terkini. Jika memungkinkan, besaran kas keluar sumber daya tidak lagi terjadi. Jika provisi dihitung dengan diskonto, nilai tercatatnya meningkat seiring waktu. Peningkatan ini diakui sebagai beban bunga. Provisi hanya boleh digunakan untuk pengeluaran yang berkaitan langsung dengan tujuan awal pembentukan provisi. Ketujuh, penggantian. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi akan diganti oleh pihak ketiga. Penggantian hanya diakui jika pasti diterima, dicatat sebagai aset terpisah dan tidak boleh melebihi nilai provisinya. Di laporan laba rugi, beban terkait provisi dapat ditampilkan secara neto. Yang kedelapan, pengungkapan. Untuk setiap jenis provisi, entitas wajib mengungkapkan saldo awal dan akhir provisi, serta penggunaan atau pembatalan selama periode berjalan. Dampak diskonto, penyesuaian nilai kini, penjelasan sifat kewajiban ketidakpastian, waktu asumsi utama dan jumlah penggantian yang mungkin diterima. ISAK 9 tentang liabilitas aktivitas purna operasi, restorasi, dan liabilitas serupa. ISAK ini menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi terhadap liabilitas yang timbul akibat aktivitas purna operasi, restorasi, atau liabilitas serupa. Permasalahan utama dalam ISAK 9 berkaitan dengan bagaimana perubahan-perubahan tertentu harus diakui dan diukur dalam laporan keuangan. 3 hal yang menjadi fokusnya adalah yang pertama, perubahan estimasi arus keluar sumber daya, misalnya perubahan pada estimasi biaya restorasi. Yang kedua, perubahan tingkat diskonto, yaitu tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung nilai kini dari liabilitas tersebut. Yang ketiga, peningkatan nilai akibat waktu atau unwinding of the discount, yaitu kenaikan nilai liabilitas seiring berjalannya waktu karena mendekati saat pembayaran. Interpretasi yang pertama, jika aset diukur dengan model biaya. Poin A, perubahan liabilitas disesuaikan ke nilai tercatat aset. Bisa ditambahkan atau dikurangkan dari nilai aset. Jika penurunan liabilitas melebihi nilai tercatat aset, selisihnya diakui sebagai laba. Poin B, jika perubahan menyebabkan biaya tambahan, entitas harus menilai apakah nilai tercatat aset baru bisa dipulihkan seluruhnya. Jika tidak, entitas wajib melakukan uji penurunan nilai aset sesuai PSAK 236. Interpretasi yang kedua, jika aset diukur dengan model revaluasi. Perubahan liabilitas akan mempengaruhi surplus atau defisit revaluasi yang sebelumnya diakui. Jika kewajiban menurun, maka dikreditkan ke surplus revaluasi atau laba rugi, atau jika sudah melebihi defisit revaluasi sebelumnya. Jika kewajiban meningkat, maka dibebankan ke laba rugi atau ke surplus revaluasi hingga saldo surplus habis. Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan, ISAK 9 memberikan pedoman agar perubahan-perubahan pada liabilitas aktivitas purna operasi dan restorasi dicatat secara konsisten dengan metode pengukuran aset yang terkait. Dengan demikian, ISAK 9 membantu memastikan bahwa laporan keuangan menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dari aset dan kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas purna operasi dan restorasi.